Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1255 Pelanggaran. Thomaskin sudah tahu sejak awal bahwa mahkota hijau ini datang karena Raja Ginseng yang berusia seabad itu, dan dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Mahkota hijau beranjak keluar, Thomaskin mencari peluang dan langsung bertindak. Bertindak harus melihat situasi yang tepat. Thomaskin meraihnya dengan tepat seperti kilat, dan langsung menjepitnya dengan erat. Saat berikutnya, Elminamu dan yang lainnya terpana, Thomaskin langsung menggigitnya. Kepala mahkota hijau. Tes-tes. Mahkota hijau langsung mati setelah digigit oleh Thomaskin. Nami dan Maxentia yang sama-sama terkejut. Metode Thomaskin terlalu kejam, dan terakhir menggigit kepala mahkota hijau membuat mereka benar-benar tidak menduga. Semua gara-gara kamu, meskipun sudah membunuh mahkota hijau, aku juga pasti akan mati. Kamu sangat naif, bajingan. Mengapa aku harus mati di sini? Mengapa yang mati bukan kamu? Maxentia yang meraung, air matanya terus mengalir, penuh dengan kebencian. Thomaskin melangkah ke depan, meraih lengan Maxentia yang dengan kedua tangan, Maxentia yang ketakutan hingga bibirnya gemetar. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan sentuh aku, pria dan wanita harus menjaga jarak. Maxentia yang bisa merasakan. Napas Thomaskin berada di dekatnya, dan suara napasnya terdengar sangat. Pria dan wanita harus menjaga jarak. Benarkah? Lalu jika aku tetap ingin melakukan sesuatu, bisakah kamu menghentikanku? Hahaha. Thomaskin mencibir. Maxentia yang sama sekali tidak berani menatap mata Thomaskin, dalam hatinya sudah takut setengah mati. Jangan-jangan pada saat ini dia ingin bertindak sesuatu. Maxentia yang telah melihat banyak di internet, pria-pria mesum itu membuat orang merasa jijik. Thomaskin mungkin pria yang seperti itu. Hentikan. Nami menatap Thomaskin dengan marah. Thomaskin berbalik, menatap Nami. Nami terkejut. Thomaskin langsung merobek iengan jaketnya, memperlihatkan lengan halusnya. Wajah Nami berubah dengan cepat dan jantungnya berdebar. Kamu apa yang ingin kamu lakukan? Nami mengatuk giginya dengan erat, tetapi tidak dapat melawannya. Tubuhnya sudah melemah hingga batasnya, wajahnya membiru, bibirnya menghitam, dan dia diambang kematian. Tidak disangka saat ini Thomaskin ingin melakukan sesuatu pada dirinya. Konspirasi. Dia pasti sudah mendambakan kecantikannya dan ingin menyerang dirinya. Sia-sia berniat baik padanya, dan ingin dia pergi dari sini secepat mungkin. Tampaknya orang ini adalah serigala. Kakin, kamu tidak boleh seperti ini. Dia sudah hampir mati. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Elminamu menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dia tidak menyangka dirinya telah salah menilai Thomaskin. Dia ternyata adalah pria yang sangat hina dan tidak tahu malu. Nami memang sangat cantik, meski wajahnya berwarna keunguan. Siluet cantiknya tetap membuat Elminamu mengaguminya. Kecantikan yang seperti ini memang langka di dunia. Tubuh Nami sangat montok, meski ditutupi pakaian berlapis kapas. Kelincahan di matanya tidak bisa disembunyikan. Hidung mancung, fitur wajahnya yang sangat jelas. Dia tampak jauh lebih baik dari selebriti besar. Lengan halus yang seputih salju terlihat jelas. Kulitnya sangat halus. Wanita cantik seperti ini mati begitu saja, bahkan Elminamu merasa Iu sangat disayangkan. Dasar bajingan. Jangan sentuh aku, jangan. Suara Nami perlahan menjadi pelan, tapi dia tidak bisa menyingkirkan Thomaskin sama sekali. Thomaskin tampak tegas, tanpa sepatah kata pun, dia meraih lengan Nami dan menciumnya. Ah! Nami berteriak, Elminamu juga tertegun di tempat. Tapi saat berikutnya, Nami tahu bahwa Thomaskin sedang membantunya mengisap racun. Thomaskin memuntahkan beberapa teguk darah hitam, tatapannya serius, kemudian menusuk beberapa jarum di bawah skapula Nami untuk menyegel meridiannya dan mencegah racun menyerang jantung. Apakah kamu seorang tabib?
Nami memandang Thomas Kin dengan tidak percaya, hatinya sedikit emosional, dia menghisap darah untuk dirinya, mungkinkah diri ini masih bisa diselamatkan? Jika ingin bertahan hidup, jangan bicara, tenangkan pikiranmu, waspada terhadap serangan racun, meskipun Hua Tuo terlahir kembali dan Bian He hidup kembali, itu juga tidak akan menyelamatkanmu. Thomas Kin berkata dengan dingin, meraih kepala mahkota hijau, membuka kepalanya, dan mengoleskan otak mahkota hijau pada luka Nami. Wajah cantik Nami memerah, dia tidak pernah melakukan kontak sedekat ini dengan pria manapun sejak kecil, tetapi dia tahu, dirinya telah salah paham pada Thomas Kin, dia sebenarnya ingin menyembuhkan dirinya, dan bukan mencoba melakukan sesuatu yang melanggar etika pada detik terakhir. Hati Nami penuh dengan penyesalan saat dia menganggap pria itu penjahat. Dan Thomas Kin membantu dirinya sendiri tanpa mempermasalahkan sikapnya. Jika itu dirinya, takutnya mungkin sudah tidak bisa tenang, dicurigain oleh orang lain, bukankah ini membuat hati sangat kecewa? Jarum perak mengeluarkan racun dalam tubuhmu, menerapkan mahkota hijau, kamu akan baik-baik saja setelah beberapa saat. Thomas Kin berkata dengan acuh tak acuh. Maafkan aku, ini semua salahku. Jangan masukkan ke hati. Nami sebelumnya tidak pernah berhati-hati seperti sekarang, karena dia salah dan menyalahkan orang baik, dan hampir saja menganggap orang itu tidak senonoh. Ini terlalu memalukan, orang itu bahkan menyelamatkan hidupmu, bukankah ini membalas kebaikan dengan kejahatan? Kamu sangat cantik, tapi aku tidak tertarik. Kata-kata Thomas Kin membuat Nami tiba-tiba merasa marah. Tapi apa haknya marah dengan Thomas Kin? Dia bukan Maxentia yang tidak pandai bersikap impulsif dan tidak rasional, tapi dirinya begitu cantik, apakah masih belum bisa menarik perhatianmu? Wanita adalah makhluk yang sangat aneh. Jika kamu menyukainya, dia akan mengatakan bahwa kamu hanya tertarik pada kecantikan. Jika kamu tidak menyukainya, dia akan merasa bahwa dirinya tidak menarik, jadi Thomas Kin memilih untuk menjauh. Aku sudah jauh lebih baik, terima kasih. Meskipun Nami sangat canggung, tetapi dia bisa dimaafkan dalam hal ini. Bagaimanapun juga, dia mungkin akan segera mali, menghadapi Thomas Kin yang merobek pakaiannya, dia pasti akan berpikir dua kali. Maaf, Kak Kin, aku kira. Elminamu menundukkan kepalanya dan wajahnya sangat malu, dia seharusnya mempercayai Kak Kin. Tidak masalah. Kamu juga demi kebaikanku, hahaha. Thomas Kin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Selamatkan aku, Thomas Kin, cepat selamatkan aku. Cepat hisap aku. Maxentia yang tampaknya telah melihat harapan hidup terakhir, berteriak dengan putus asa. Menyelamatkanmu. Mengapa aku harus menyelamatkanmu? Bukankah kamu tidak membiarkan aku menyentuhmu? Thomas Kin tersenyum sedikit. Apakah kamu tidak bisa mendengar bahwa itu adalah kata-kata emosiku? Cepatlah, kalau tidak akan terlambat, aku tidak ingin mati, aku masih begitu muda. Thomas Kin, apakah kamu masih memiliki peri kemanusiaan? Maxentia yang berkata dengan impulsif, air mata masih menggantung di wajahnya. Kak Kin, aku mohon, selamatkan Maxentia. Meskipun mulutnya tidak baik, tetapi orangnya masih terhitung sangat baik. Jika kamu tidak menyelamatkannya, dia pasti akan mati di sini. Nami menatap Thomas Kin dengan air mata berlinang, hatinya penuh dengan kekhawatiran. Dia tumbuh bersama Maxentia yang dan membiarkan dirinya melihat Maxentia yang mati, dia pasti akan merasa sangat menderita seumur hidup. Anggap saja kamu beruntung, tapi ini adalah yang terakhir kali. Thomas Kin berkata. Maxentia yang sangat gembira. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.